Truth Unmasked, Pluralism Theology. Kita bicara mengenai pluralisme, teologi pluralisme atau pluralisme agama. Ini biasa kita dengar istilah ini di saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu yang dimaksud dengan pluralisme? Kita harus berhati-hati sebelum kita menggunakan kata ini. Kata ini mempunyai beberapa pengertian yang biasa dipakai secara umum dan populer di tengah-tengah masyarakat kita. Pengertian pertama ini yang paling dasar. Pluralisme dalam arti pluralitas, yaitu suatu pengakuan pada fakta bahwa masyarakat kita memang majemuk, baik dalam hal agama, dalam hal budaya, dalam hal pandangan-pandangan, dalam hal suku. Masyarakat kita itu majemuk, itu fakta. Jadi kalau ada orang yang bilang Indonesia masyarakatnya itu plural, pluralisme masyarakat di Indonesia itu luar biasa, terdiri dari sekian suku, sebahasa dan sebagainya. Jadi itu hanya bicara mengenai fakta. Dan biasa digunakan istilah pluralitas, fakta kemajemukan di dalam masyarakat. Yang kedua, pluralisme dalam pengertian suatu pengakuan pada hak orang di dalam masyarakat yang plural, pengakuan pada hak mereka untuk memegang suatu pandangan. Selama mereka tidak dilarang oleh pemerintah, ya tentu mereka punya hak untuk memegang pandangan tersebut, agama tersebut, untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan mereka tersebut. Sebagai orang beragama yang berbeda, orang etnis yang berbeda, orang yang punya budaya yang berbeda, mereka punya hak untuk memegang pandangan mereka atau menjalankan aktivitas mereka. Jadi itu pengakuan pada hak mereka. Mungkin saja kita tidak setuju. Selama mereka tidak melanggar hukum-hukum positif di Indonesia, ya tentu kita tidak bisa melarang. Polisi saja tidak bisa melarang. Jadi kita mengakui hak mereka. Ya, kita tahu banyak orang-orang di Indonesia seringkali tidak mau saling mengakui hak orang lain. Hanya karena mungkin merasa dia tidak boleh hidup di tengah-tengah lingkungan kami. Harus diusir keluar. Jadi seolah-olah orang itu tidak punya hak ada di tengah-tengah kita. Mungkin Bapak Ibu yang di Manado tidak terlalu terasa seperti itu. Ya buat kita yang tinggal di Jawa kita lebih berasa. Kalau Bapak Ibu ini orang bilang di Manado mayoritasnya Kristen. Betul gak ya? Kelihatannya sih karena begitu turun dari pesawat yang kelihatan langsung gereja. Yang kalau di tempat ini dengan suara gedebuk gitu ya pagi-pagi. Tapi bukan suara orang sembahyang. Lain kalau di Jawa. Akan lebih sulit untuk diterima hak sebagai seorang Kristen yang mau beribadah misalnya. Tetapi kita belajar di dalam masyarakat yang plural, ya kita bisa menghargai hak-hak orang untuk hidup sesuai dengan apa yang memang mereka punya hak untuk itu. Tapi yang ketiga, pengertian yang ketiga ini yang biasanya mengkhawatirkan. Dan ketika kita bicara hari ini mengenai truth unmasked, membuka topeng gitu ya, kebenaran yang dibuka. Kita bicara mengenai teologi pluralism. Nah sebenarnya kita lebih banyak bicara dalam pengertian ketiga ini. Yaitu apa saudara? Bukan lagi satu pengakuan pada fakta, bukan lagi bahwa kita mengakui hak mereka untuk hidup, tetapi kepercayaan bahwa kenyataan masyarakat yang plural itu harus diterima dan dirayakan sebagai warna-warni kebenaran. Bukan lagi semata-mata kita mengatakan, oh masyarakat kita ini memang plural, majemuk. Bukan juga, oh karena kamu berbeda dengan saya, tapi karena kamu diterima secara hukum, ya saya hargai hak kamu untuk hidup, tidak akan menindas kamu. Tetapi yang ini lebih kepada bahwa karena kita misalnya punya agama-agama yang berbeda, hidup di dalam satu masyarakat, maka kita harus menerima agama-agama lain itu dan merayakan, menerima bahwa mereka itu benar. Jadi kalau banyak agama, banyak warna-warni kebenarannya. Ini yang biasa disebut dengan pluralisme agama. Ya walaupun tentu saja kalau orang sebut istilah pluralisme agama, bisa juga pakai istilah pertama, bahwa di Indonesia banyak agama, itu pengertian pertama. Atau pengertian kedua, pluralisme agama, kita mengakui hak orang beragama lain untuk beribadah. Tetapi biasanya kalau dalam kalangan teologi Kristen, bicara pluralisme agama, biasanya pengertiannya ini. Karena agama-agama yang ada hidup dalam masyarakat itu bukan hanya diakui, tapi diterima dan dirayakan sebagai kebenaran. Sehingga kemudian muncullah istilah semua agama itu sama. Misalnya seperti itu. Semua agama itu benar.
Semua agama itu jalan menuju pada Allah. Nah ini yang biasanya mengganggu, cukup menjadi masalah di dalam pandangan teologi atau ajaran yang seperti itu. Ya, karena mau seperti ingin saling toleransi, akhirnya apapun juga diakui sebagai kebenaran. Dan itu bisa menjadi satu problem ketika ada pandangan orang yang beranggap karena semua kita ini berbeda-beda. Nanti bukan hanya agama, termasuk moralitas yang berbeda-beda. Kita harus bukan saja mengakui, tapi menerima yang berbeda itu sebagai kebenaran. Nah itu bisa mengkhawatirkan, khususnya kalau secara cepat saya ambil contoh. Misalnya kalau ada orang yang punya cara berpikir moral yang berbeda. Misalnya sekarang banyak terjadi di negara barat dan sudah banyak masuk ke negara-negara di Asia. Yaitu orang-orang menuntut laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Itu kan menyangkut moralitas. Terus kita bilang apa? Oh enggak apa-apa, sama kok. Begitu kan ya. Sama kok, enggak ada perbedaannya, enggak apa-apa. Nah itu menjadi problem kan. Karena berbeda, tapi kemudian kita harus menerima mereka juga sebagai yang benar. Jadi tentu kita harus berhati-hati seperti yang demikian. Pluralisme itu ada dua model. Yang satu saya sebut dengan istilah model pluralisme modern. Sekarang kita hidup di zaman postmodern. Tapi ada zaman sebelumnya disebut modern. Tapi pandangannya masih hidup sampai sekarang. Mengapa disebut pluralisme modern? Karena dipengaruhi oleh filsafat modern. Cara-cara berpikir modern. Terus kalian pluralisme modern itu bersifat epistemologis. Sederhananya begini, yang disebut dengan epistemologis adalah bicara mengenai apakah kita bisa tahu sesuatu. Apakah kita bisa tahu sesuatu. Itu namanya epistemologi, untuk tahu sesuatu. Jadi kalau kita mau mengatakan kita bisa kenal Allah. Nah itu sebenarnya kita sedang bicara mengenai epistemologi. Yaitu epistemologi kita mengatakan kita bisa kenal Allah. Jadi belum tentu tidak ada barangnya, tapi kita hanya bisa mengatakan misalnya kita tidak kenal, kita tidak bisa tahu hal itu. Jadi itu epistemologi. Seperti begini, ada enggak ya alien di luar sana? Kalau kita bilang tidak ada, itu berarti kita sudah tahu tidak ada. Tapi kalau kita bilang, saya belum tahu cara untuk mengetahui hal itu. Atau kita tidak mungkin punya cara untuk tahu akan hal itu. Nah itu bicara mengenai epistemologi. Jadi kita bukan menyangkal ada hal itu, tapi kita hanya mengatakan saya tidak punya cara untuk tahu. Atau saya belum punya cara. Atau sudah pastilah kita nggak mungkin bisa tahu akan hal itu. Itu ya saudara, itu epistemologi. Nah orang-orang modern ini sebenarnya mereka bukan menyangkal adanya kebenaran di dalam agama. Bukannya mereka menyangkal ada kebenaran mengenai Allah. Atau kebenaran mutlak. Mereka hanya mengatakan begini, tidak seorang pun yang tahu kebenaran mutlak dari agama masing-masing. Tidak seorang pun yang tahu. Makanya mengapa kemudian digambarkan seperti 6 orang buta yang ngeraba-raba gajah. Jadi kalau misalnya ini orang butanya rada males dibawa ke kebun binatang karena gajahnya gede. Jadi orang buta pertama megangnya di taringnya itu, ya hornnya atau apa itu. Nanti dia akan menggambarkan gajah itu seperti apa, kayak tanduk yang tajam, gitu kan begitu. Gajah itu keras loh, kayak ini tanduk yang tajam, kayak trompet. Terus orang kedua bilang enggak, itu kayak semprotan air misalnya, lembek begitu ya. Ada yang enggak, gajah itu kayak tembok tapi lembut ya karena pegang perutnya. Ada yang megang kaki, enggak, gajah itu kayak tiang ya, tiang tapi ya agak aneh lah begitu ya, tiang tegak gitu kayak tiang. Yang saya bilang enggak, kayak tambang gitu, kayak tambang. Jadi gajah itu kayak apa? Enggak ada seorang pun yang tahu. Begitu ya, karena semuanya adalah orang buta. Makanya saya bilang orang butanya males. Coba kalau dia sentuh semua ya, dari semuanya begitu kan akhirnya punya gambaran. Tapi ini namanya cerita, seolah-olah begini, tidak seorang pun yang tahu gajah itu sesungguhnya seperti apa. Tergantung bagaimana orang menyentuh gajah itu. Kalau kamu menyentuh gajah cuman ekornya ya kamu anggap gajah itu kayak tali. Jadi sebenarnya dia ingin mengatakan karena itulah tidak seorang pun yang tahu kebenaran mutlak dari gajah tersebut. Kemudian itu diterapkan ke dalam pemikiran mengenai agama. Tidak seorang pun yang tahu kebenaran yang mutlak. Karena itu maka kalau ada orang yang mengatakan
Dia percaya pada Allah, dia kenal Allah. Orang-orang pluralisme modern ini mengatakan, no, enggak. Tidak seorang pun yang punya pengetahuan positif tentang Allah. Nggak ada. Jadi orang pluralisme modern ini sebenarnya ingin menyangkal bahwa misalnya orang Kristen mengatakan dia kenal Allah sebagai Tritunggal. Loh, oh enggak. Itu kan cuma hanya caramu memandang, memegang saja begitu. Jadi tidak ada namanya pengetahuan positif tentang Allah. Mengapa mereka berpikir seperti itu? Soalnya mereka berpikir gini, otak manusia itu bisanya mengenali hal-hal di dalam dunia keilmuan. Kita amati dengan mata, kita pikir dengan otak kita, sesuatu yang kita bisa bawa ke laboratorium, begitu ya, sesuatu yang kita bisa cium, bisa raba, bisa sentuh, bisa lihat, bisa dengar. Itu ilmu pengetahuan. Jadi bagi mereka kepercayaan kepada Allah itu sesuatu yang tidak bisa dikenali dengan otak kita, dengan pikiran kita. Makanya mengapa pada zaman modern itu mereka mengagung-agungkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau soal agama, soal iman, soal Allah, mereka umumnya singkirkan hal itu. Mereka bilang, enggak ada, kita enggak akan bisa tahu tentang itu. Enggak ada pengetahuan positif tentang Allah. Jadi kalaupun ada orang, misalnya orang Kristen bilang dia menyembah Allah, ya akan dianggap itu sebagai pengalaman sebagai gitu. Jadi sebenarnya bukan lagi kita betul-betul mengalami Allah, tapi kita, perasaan kita yang mengalami hal itu. Ya, saya mengalami Allah sebagai apa? Karena saya butuh itu. Saya mengalami Allah sebagai teman. Karena kamu butuh teman. Kira-kira kayak begitu. Jadi dianggap nggak ada pengalaman objektif dengan Allah. Karena Allah nggak bisa dikenal. Soalnya dengan demikian sebenarnya manusia mulai menyingkirkan Allah dari kehidupan sehari-hari, dari budaya, dari ilmu pengetahuan, dari dunia ini. Allah udah nggak dibutuhkan lagi, kira-kira seperti itu. Karena itu saudara, mereka anggap semua agama kurang lebih sama dan dapat saling melengkapi. Sama tidak punya pengetahuan yang mutlak, sama-sama mengalami pengalaman dikit-dikit tentang Allah tapi tidak jelas. Nah kalau saling melengkapi, itu kan bisa kayak menambah pengetahuan. Kalau 6 orang buta ini pulang, kemudian diskusi dan pengalaman mereka disambung-sambungkan. Ya kurang lebih jadi gajah yang agak sesuai dengan gambaran gajah tersebut. Saudara sekalian, sebenarnya ini adalah cara pandang yang sangat sombong. Orang-orang pluralisme modern ini. Sangat sombong. Kenapa? Karena mereka anggap begini. Orang-orang beragama, mereka nggak tahu sama sekali tentang apa yang mereka percayai dan apa yang mereka sembah. Kalau kita tanya kepada orang ini, mengapa kamu tahu kami tidak tahu? Orang pluralisme modern itu akan mengatakan, karena kami lebih tahu dari kamu. Jadi seolah-olah gini, kalau kita lihat gambar gajah itu, harus ada satu orang yang tahu tentang gambar gajah itu, baru bisa bilang orang buta itu tidak punya pengalaman yang benar tentang gajah. Kalau ada orang bilang, oh gajah itu kayak tiang. Pasti ada satu, paling tidak ada satu orang akan mengatakan, enggak, gajah itu bukan seperti tiang. Berarti apa? Dia pasti lebih tahu dari orang buta itu. Jadi orang pluralisme modern ini ingin mengatakan, kami lebih tahu dari kalian orang-orang di agama. Kami lebih tahu. Enggak ada Allah yang seperti itu. Atau kami tahu Allah bukan seperti itu. Jadi sebenarnya pandangan-pandangan seperti ini keluar dari satu ketidaksukaan pada orang-orang yang beragama. Karena mereka memang lebih suka kepada hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan, bukan kepada yang agama. Jadi karena itulah maka mereka mengatakan agama itu tidak boleh mengklaim kebenaran. Saya lebih benar dari orang lain. Karena kamu sama-sama gak punya pengetahuan yang positif tentang Allah, tentang kebenaran mutlak, jadi gak boleh klaim. Tapi kalau di bidang ilmu pengetahuan boleh, itu kan ya. Yang kedua saudara adalah model pluralisme postmodern. Setelah zaman modern muncul postmodern. Tetapi pikiran yang itu masih hidup sampai sekarang, masih hidup di dalam teologi, dalam keagamaan Kristen, bahkan dalam masyarakat sehari-hari. Pandangan yang tadi yang saya sebut dengan pikiran modern tadi itu masih hidup. Pikiran postmodern sedikit agak berbeda. Saya mengambil gambaran dari 2 permainan olahraga. Satu sepak bola, satu voli. Sepak bola dimain dengan kaki. Satu-satunya yang boleh pegang bola itu cuman kiper. Yang lain harus menggunakan kaki. Ya sekali-kali kepala anggota tubuh lain. Tapi kaki, makanya disebut football. Ya, sepak bola, bola disepak. Bukan bola bahkan tidak bilang sundul bola gitu, enggak kan ya. Kalau main sundul bola terus susah, ini dengan kaki. Kalau voli walaupun tidak disebut dengan bola tangan, voli itu selalu dimainkannya dengan tangan. Ya, selalu dimainkan dengan tangan.
Jadi ini dua hal yang berbeda. Sama-sama olahraga, tapi dua hal yang berbeda. Orang-orang postmodern mengatakan bukan lagi bahwa kita tidak tahu kebenaran mutlak, tapi mereka mengatakan tidak ada namanya kebenaran mutlak yang tunggal, enggak ada. Jadi seperti membantah yang pertama, tetapi ini sebenarnya makan lebih ini lagi, tegas gitu. Enggak ada kebenaran tunggal, enggak ada kebenaran objektif, enggak ada kebenaran yang mutlak. Kenapa? Karena bagi orang-orang postmodern, kebenaran itu bentukan komunitas. Karena itulah lokal dan tidak bersifat universal. Jadi seolah-olah orang-orang postmodern ingin mengatakan mana yang lebih benar, main bola kaki atau main bola tangan, itu ya. Agama itu memang berbeda satu dengan yang lain dan masing-masing punya kebenarannya sendiri. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak dan universal dalam kekristenan. Itu buat mereka, bagi mereka. Enggak ada kebenaran mutlak lagi. Itu yang sangat menonjol yang terjadi. Ya, bahkan di dalam hal yang lain bukan hanya dalam kekristenan, dalam hal moralitas. Mereka orang-orang pluralisme itu mengatakan tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak dan yang universal. Tidak ada. Makanya orang-orang pluralisme agama, orang-orang dalam teologi pluralisme itu biasanya sangat tidak suka pada dua ayat di dalam perjanjian baru tentang Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4:12. Itu kan intipati sekali di dalam kekristenan. Kita tidak mungkin membuang itu maka hilanglah kekristenan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, no other names. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Banyak orang dulu menawarkan kalau engkau stres, gampang legakan pikiranmu dengan heroin, marihuana zaman dulu ya dikasih. Dan sekarang zaman kita, budaya kita, generasi muda kita itu diperhamba oleh narkoba. Kalau nggak mampu beli narkoba, belinya AKI Bond itu di lem ini. Karena diperhamba oleh kebohongan, seolah-olah itu membebaskan, enggak. Itu cuma memperbudak. Untuk membebaskannya luar biasa sulit. Betul-betul harus kembali kepada kesungguhan kebenaran itu. Kebenaran itu tidak membuat kita menjadi sombong. Tapi sebenarnya justru memerdekakan kita untuk melayani dan seterusnya. Di dalam pandangan pluralisme modernis, karena semua agama adalah sama, maka semua agama dianggap dapat memberikan keselamatan kepada manusia. Itu salah satu ciri dari pluralisme. Anggap semua agama itu adalah jalan yang sama menuju yang ilahi dan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi biasanya itu kadang-kadang orang ngomong demi toleransi. Samalah kita sama. Tapi sebenarnya di balik itu ada ajaran pluralismenya. Maka mengapa orang-orang yang seperti ini atau gereja yang sudah mulai terpengaruh oleh pluralisme tidak lagi rajin mengabarkan Injil. Kalau semua jalan menuju kepada Allah, untuk apa kita kabarkan Injil? Kalau Yesus bukan lagi satu-satunya jalan, untuk apa kita kabarkan Injil? Begitu kan? Tapi justru itulah salah satu hal yang sangat merusak kekristenan dan merusak gereja. Dan karena itu saudara, kalau orang Kristen pergi mengabarkan Injil seringkali dianggap arogan. Karena kalau kita mengabarkan Injil artinya kita mengatakan engkau perlu menerima kepercayaan saya. Yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus yang saya percayai itu. Arogan. Kenapa kamu mengajarin orang dengan kebenaranmu? Mereka kan punya kebenarannya sendiri. Sekali lagi saudara sekalian, kalau hal itu betul-betul diterapkan, kita tidak boleh mengklaim kebenaran dan kebenaran kita tidak boleh diajarkan kepada orang lain. Tidak boleh meminta orang lain untuk menerima apa yang kita akui sebagai kebenaran. Maka tidak ada guru yang bisa mengajar pelajaran di sekolah. Ya kan? Yang pertama itu mereka anggap tidak ada kebenaran mutlak dan universal dalam kekristenan. Itu yang pertama. Kedua, semua agama sama. Karena itu semua agama bisa memberikan jalan keselamatan. Ketiga, agama berbeda satu dengan yang lain. Karena itu tidak boleh saling mengklaim bahwa saya benar dan kamu salah. Atau kalau kita kabarkan Injil kepada orang lain, berarti anggap saya yang benar, apa yang kamu percaya itu tidak benar dan kamu harus terima apa yang saya ajarkan itu. Maka dianggap itu adalah cara orang yang sangat sombong. Saudara sekalian yang keempat, ini mungkin yang langsung kita bisa rasakan. Pluralisme moralitas.
Bila tidak ada lagi kebenaran mutlak dan yang bersifat universal, dan setiap komunitas, setiap lokal manusia bisa membentuk kebenaran lokalnya, apa yang terjadi? Akibat yang paling nyata itu adalah moralitas itu pun bersifat lokal, relatif, makanya terjadi relativisme moral. Sebenarnya itulah yang sedang terjadi pada zaman ini. Saudara sekalian, sedikit cerita mengenai perjalanan dari apa yang sekarang kita kenal dengan LGBT atau secara umum sebut dengan homoseksualitas. Saudara sekalian, zaman dulu homoseksualitas itu dikutuk, itu ya, pokoknya itu dianggap salah. Tapi mereka yang senang dengan Tuhan terus berjuang. Kemudian dalam perjalanan sejarah disebut sebagai seks alternatif. Jadi laki dan perempuan, pernikahan laki dan perempuan itu mainstreamnya kira-kira gitu. Yang ini alternatif. Dalam perjalanan kira-kira memasuki zaman sekarang kita itu dianggap setara. Laki kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan itu setara. Seperti halnya laki kawin sama perempuan. Itu haknya harus setara. Kenapa? Karena katanya kalau kamu suka laki sama perempuan itu lokalnya kamu. Kalau kami yang ini laki suka laki, perempuan suka perempuan itu pembentukan kebenarannya kami. Jadi kamu tidak boleh bilang kami salah dan kami tidak boleh dilarang. Bahkan harus diterima. Bahkan sekarang ada gerakan yang mau mengatakan justru hubungan homoseks itu lebih benar dari hubungan laki dan perempuan atau hubungan heteroseks. Jadi perkembangan terus demikian. Soalnya itulah salah satu dampak yang sangat kentara yang disebut dengan pluralisme. Memang saudara dunia berdosa dari dulu banyak hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau dunia yang berdosa berbuat salah dan kewarasan masyarakat mengatakan itu salah, itu masih mendingan kan. Tapi kalau kewarasan masyarakat tidak waras lagi dan disuruh untuk menerima, disuruh untuk merayakan hal-hal yang sebenarnya secara kebenaran itu salah, itu yang sudah ngawur banget. Begitu. Nanti suatu hari orang mencuri di rumah kita dan kemudian mengatakan itu nggak salah kok karena pintumu terbuka. Katanya begitu. Enggak salah kok karena dia butuh makan. Enggak salah kok karena memang dia kumpulan kaipang. Iya pengemis atau sambil bisa ambil ini. Atau dia memang kumpulan pencuri. Enggak salah itu kode etik hidupnya mereka memang namanya juga pencuri. Ya mencurilah. Seperti halnya kamu gitu ya. Jadi manajer ya managing perusahaan. Dia pencuri ya mencuri. Enggak salah. Enggak bisa kan seperti itu. Tapi yang disebut pluralisme moralitas bisa seperti demikian. Jadi kita harus berhati-hati. Sikap Kristen terhadap pluralisme. Tentu saudara di tengah-tengah kehidupan pluralisme agama, budaya, etnis dan sebagainya. Orang berbeda pandangan, berbeda suku, berbeda agama ada di sekeliling kita. Kita enggak boleh eksklusif, kita enggak boleh langsung bias, langsung a priori, langsung kayaknya menolak. Enggak, banyak hal kita bisa petik dari kehidupan mereka. Mereka bisa jadi contoh, walaupun gak kenal Yesus, tapi hidup mereka banyak yang sungguh-sungguh berjuang mati-matian, belas kasih yang luar biasa. Itu tentu kita bisa pelajari. Ya jangan kita langsung alergi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Wah, secara suku kah, agama kah, budaya kah, dan sebagainya. Tentu ya golongan ekonomi. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari mereka. Kita bisa bersahabat dengan mereka, kita bisa melihat ketulusan mereka, melihat kebaikan mereka. Dan dari agama-agama lain pun sebenarnya kita bisa melihat juga hal-hal yang baik dan kita bisa petik suatu ajaran menolong kita, suatu contoh untuk menolong kita. Jadi bukan kita alergi untuk kehadiran dari agama-agama lain. Dalam hal kepercayaan kepada Kristus dan keselamatannya, kita nggak boleh goyah. Kita harus kokoh memiliki keyakinan di dalam Injil. Pergumulan yang sama dihadapi di zaman Yesus, di zaman Paulus, di zaman bapak-bapak gereja di sepanjang jalan. Penganiayaan, filsafat, budaya, agama lain itu terus mencoba menyerang iman Kristen. Tapi kan kita melihat orang-orang terus kokoh di dalam Injil. Kita percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan satu-satunya inkarnasi Allah di tengah manusia. Dia menjadi jembatan untuk kita kemudian bisa datang kepada Bapa. Kita harus punya keyakinan yang kokoh seperti yang dikatakan dalam Kolose 1:23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Zaman itu baru mulai berkembang, sudah sampai di berbagai negara. Belum seluas seperti ini. Tapi sudah lihat bahwa ini akan terus dikabarkan di seluruh alam.
Jangan sampai berhenti. Injil ini, Injil dalam Yesus Kristus, Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus punya keyakinan yang kokoh di dalamnya.